Shalom Bapak Ibu Jemaat PO Kelapa Gading. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Sahabat PO Kelapa Gading di hari yang ke-13. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 3 ayat 7 sampai dengan 14. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Berbuah dalam Pertobatan. Bacaan kita hari ini berisi tentang seruan pertobatan yang disuruhkan oleh Yohanes Pembaptis. Ada 3 bagian penting dalam bacaan kita. Yang pertama adalah seruan untuk bertobat. Seruan bertobat ada di ayat ke-8. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu adalah seruannya. Lalu apa akibatnya ketika kita tidak mengindahkan seruan tersebut? Ada pada ayat yang ke-9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bagian pertama adalah seruan, bagian kedua adalah akibatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagian yang terpenting adalah bagaimana kita mengaplikasikan pertobatan tersebut. Ada pada ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Anda punya baju, Anda punya makanan dan minuman, berbagilah. Pemungut cukai, jangan memungut lebih dari yang harusnya Anda minta. Para prajurit, jangan merampas, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lalu bagaimana dengan Anda dan saya? Apapun profesi kita hari ini, siapapun kita, siapapun Anda, apapun jabatan kita, ketika kita tidak mengaplikasikan pertobatan kita, maka ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Pertobatan yang nyata adalah pertobatan yang berdampak dan yang berbuah bagi orang lain dan juga bagi kita pribadi. Lalu, pertobatan yang nyata adalah pertobatan yang bukan sekedar kata-kata. Pertobatan yang nyata juga akan terlihat pada kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menginginkan pertobatan yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Dan pertobatan itu bukanlah akhir dari sebuah kesalahan, tetapi awal dari sebuah kasih karunia. Selamat untuk bertobat dan selamat untuk berdampak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana pertobatan yang nyata. Dan biarlah hari ini kami diingatkan, pertobatan kami adalah pertobatan yang nyata, bukan sekedar kata-kata. Pertobatan yang berdampak. Apapun kami, siapapun kami, biarlah kami dapat bertobat yang nyata dan berdampak bagi sesama kami. Dan biarlah hari ini kami diingatkan, di hari ke-13 melalui sapaan hari ini Bapa, pertobatan kami menjadi nyata dan berdampak bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.